Nggak usah. Nggak usah. Kan ini camping pakai kapal. Saya sana. Wah, Bikin. lemon aja. Ngaduk dan nak di gitu. Ada jus. Ada jus. Sih ngaduk dan nak di sini. Soalnya lagi kan. Oh. Kodi. Suara. Kecil. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Oh, gitu. Ahkam wakaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil waqfi. Ay hadza faslun fi ahkamil waqfi dalam jelasake hukume wakaf. Wa dalilu tawi dalili alaihi ngatasi waqfi qoblal ijma'in dalam sakune ijma' iku qauluhu dawi Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lan tanalul ora bakal merkoleh kabeh besok ora bakal merkoleh. Lan tanalul kabeh besok ora bakal merkoleh al birra ing kebaikan hatta tunfiku sehingga nafakohati sopo siro kabeh lan tanalu kabeh besok ora bakal nrimo merkoleh albiro ing kebagusan hatta tunfiku sehingga nafakohati kabeh mimma ing setengah saking perkara tuhibuna kang padha seneng sira kabeh. Mimma saking perkara tuhibuna kang padha seneng sapa mungkono-mungkono wong akeh.
utawa mimma saking perkara tuhibuna kang padha seneng sapa kaum sama. Fa inna abatul hatta mongko temestune abatul haq radhiyallahu mukum ridhoni sapa Allah anhu saking abatul haq iku lama sami aing dalam semangsa ing krungu sapa abatul haq hadhil ayat ay mengkono ayat rohiba mengko demen sapa mengkono abatul haq fi fakfinin dalam wakof biruha ing dalam tanah ruha wa kanat lan ana apa ruha iku ahabu amwali luwih demenake bondone mengkono abatul haq ilaihi maring abatul haq wa ya utai biruha wa ya utai mengkono biruha iku hadikoh kebun kurma masyuratun kang masyhur fil Madinah ing dalem Madinah asarifah kang mengkono mulya wa huwa utai mengkono al-waqfu lugatan ing dalem cara lugati ku al-habsu makna ngeker wasar'an lan ing dalem cara syar'i ku habsu malin termasuk ngeker bondo muayyanin kang den tontoake linakin krono den gawe nukil yumkinu kang mungkin apa alintifa bihi kelawan mal fil hali ing dalem saknalika au fil ma'ali utawa ing dalem mengkono ma'aba kok ainihi sertane tetepe aini mengkono mal walau mudatan senajan mongso kosirotan kang cendek aku luha utawi luwih kidik-kidike kosiro iku zamanun mongso yuko bilu kang bandingi apa zaman bi ujrotin kelawan ongkos lau ujiro lamun den sewaake apa mengkono mal wakot utasarruf lan mego tasarruf fihi ing dalem mal ay almal al muayyan kang tenentokake wa yakunu lan ana apa al habsu iku ala ayu tasarruf yen to den tasarrufake apa mal fi jihatin ing dalem arah khairin kang bagus ay ma tegese perkara ada kang liyani apa ma al harama ing haram tujuane apa takoruban krana ibadah ngeparek ilallah maring Gusti Allah wa ilam yadhar senajan ora jelas fi ing dalem habsul mal apa qasdul qurbah contone kal waqfi kaya waqaf al agniya ing atase pira-pira wong kang sugih wa yustara tulan den syaratake apa bayanul masrif panggonane mengkono tasarruf wa huwa utawi maksude bayanul masrif iku al mauquf alaih wong kang den waqafi apa alaihi al fa ilam yubayin mongko lamun ora jelasake sapa wong ing mengkono al masrif lam yasih mongko rasah apa al waqfu wa arkanuhu tayrukune mengkono waqaf iku arbaatun rupane waqifun wa mauqufun lan wong kang waqaf wa mauqufun lan perkara kang den waqafake wa mauquf ala lan wong kang den waqafi apa alai mauquf wa sighatun lan sighat. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatihah kepada Kiai Hakam barusan iparnya Muntasor buah buku istri saya. Al-Fatihah. Beliau Kiai Hakam itu lama sakit sebenarnya, tapi karena semangatnya hikmah kepada Allah yang Harki Fahri hingga tidak dirasakan beliau sakit. Yang dikhawatirkan
keluarga itu betul. Saat itu ini saya sampaikan karena sudah meninggal. Saat itu Kiai Fahri itu dawuh, saya ingin istirahat, setelah ini sampean akam. Jadi sebelum Kiai Fahri meninggal, Kiai Fahri matur, dia bicara dawuh, saya mau istirahat di usia 50. Setelah ini sampean yang istirahat kemudian. Nah itu bahasa itu tidak dikeluarkan kecuali orang-orang yang tahu. Ya ini kenyataannya kan. Ya, Lestari satu Kiai Fahri gitu ya. Itu sekarang sudah juga meninggal. Jadi memang itu. Kadang-kadang orang itu diberi kasih secara Gusti Allah, cuma tidak diperbolehkan untuk disampaikan. Khawatir nanti. Khawatir. Jadi sekarang sudah terjadi betul. Setelah Kiai Fahri meninggal, ini berhakam meninggal. Nah, tapi perjuangannya hebat. Perjuangannya hebat kepada guru, Masya Allah. Perjuangannya hebat kepada guru itu Masya Allah. Ya, itu berhakam yang maaf kakinya cacat tuh. Putranya Kiai Zahid. Kiai Zahid itu Masya Allah. Saya dapat cerita. Kiai Zahid itu saat dalam masjid di rumahnya, itu umpama tukang nggak punya semen, uang belanja istri ini dikurangi diberikan kepada tukang untuk beli semen. Maka ini yang termasuk adalah bahasanya para ulama, merawat keselamatan keluarga itu lebih penting daripada masalah apa ya, kebahagiaan keluarga. Beliau merawat keluarga dengan cara wakaf dan lain sebagainya, kadang-kadang mengurangi rasa kebahagiaan keluarga. Kadang-kadang kita kan enggak, kebahagiaan keluarga mengumbar-umbarkan uang tapi tidak menjaga keselamatan keluarga. Contoh, hari Minggu misal kita ajak bareng-bareng ke kolam renang dan lain sebagainya, sampai adinggal bagian asar, adinggal bagian sholat zuhur, itu termasuk apa? Nabang kebahagiaan keluarga tapi tidak menjaga keselamatan keluarga. Banyak dari istrinya, anaknya dibela, dibiarkan, tidak sholat, nggak berani mengingatkan. Apa? Alasannya cuma karena kasihan. Ini nggak betul. Nah, itu terkait dengan takziah. Ya seperti tadi kita baca Fatihah. Jangan nggak usah ke sana, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita ada ulama meninggal, kita ada rasa apa ya? Ya, tapi insya Allah nanti adik-adiknya pengurusnya juga ada. Setelah ini kita membaca dalam bab wakaf. Wakaf ini harus betul-betul diperhatikan, terutama panjenengan yang di rumahnya punya madrasah, di rumahnya punya pondok pesantren. Jangan sering-sering menggunakan fasilitas wakaf kalau tidak terpaksa. Ya, misalnya ini masjid, ini rumah sampean, sampean jangan sampai menggunakan fasilitas masjid, fasilitas pesantren kalau sampai tidak terpaksa, walaupun toh sampai ahli wakaf. Ini makanya maaf ya, ini paling berat menggunakan fasilitas masjid, fasilitas pesantren, fasilitas madrasah. Kadang-kadang tidak terasa kita menggunakan masalah pribadi di atas bangunan. Nah, ini nggak baik. Jadi yo madrasah, pribadi, masjid. Jangan kok kita karena gini. Dari awal saya sampaikan bahwa orang yang tidak ada potensi manfaat kepada masjid tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas masjid. Ya, contohnya maaf, ini rumah jenengan, terus sampai ada mantan pinjam tiroknya masjid, ya jangan tuh menggunakan mik masjid, menggunakan tikar masjid. Ya harus ada kompensasi, berbayar dan sebagainya ya. Jangan sampai menggunakan fasilitas masjid
mentang-mentang kita sebagai takmir, karena boleh hal masjid itu digunakan kalau memang ini orang-orang yang potensi bermanfaat untuk masjid. Hingga paling banter kopi digunakan, itu paling banter gitu kan. Ini sering kadang-kadang kita itu takmir masjid tapi tidak tahu masjid. Contoh ini, maaf khutbah Jumat kita diberi bisaroh dari uang masjid. Ini kalau uangnya masjid, kalau uang masjid, ini ulama yang hati-hati loh ya, ulama yang hati-hati kadang-kadang nggak mau. Karena apa? Khutbah itu wajib, kecuali uang ini uang pribadinya takmir. Kalau uang ini uang masjid, maaf, ini diambilkan dari uang masjid. Ulama yang hati-hati ya, berarti ini mungkin saja khilaf ya, mungkin saja khilaf. Ulama yang hati-hati tidak mau. Karena apa? Beliau punya prinsip, loh ini khutbah saya itu wajib, khutbahnya khutbah Jumat. Karena al-khutbah yakumu maqamah sholat. Padahal khutbah ini nggak bisa diijarahkan. Artinya diberi ijarah, apa? Bisaroh. Tapi bisaroh ini ajnabiyah, umumnya sama dengan ijarah. Padahal ini juga lebih ijarah kadang-kadang gitu. 400, 500 khutbah bahkan 1 juta diambilkan uang masjid. Kalau sampai punya ekonomi, menurut saya nggak usah diterima, dikembalikan saja, dari rezeki lain saja. Itu menurut saya gitu ya. Karena apa? Bisaroh ini munculnya adalah karena sampean ngimami atau karena sampean khutbah di masjid. Padahal khutbah itu wajib itu nggak bisa diijarahkan. Allah alam gitu ya. Ada kiai sepuh Bangkalan. Ya sepuh Bangkalan itu pernah diminta untuk ngimami masjid. Jadi diberi bisaroh setiap setelah sholat. Ya diterima. Akhir tahun itu takmir masjid dipanggil. Terus atau Mas, jenengan tiap Jumat itu yang saya ngimami sampai memberi bisaroh atau uang saku ke saya itu diambilkan dari mana? Kayak itu diambilkan di masjid ya, sekelangkung ya, terima kasih. Tolong diterima lagi, tak berikan ke masjid. Kecuali kalau sampean ambilkan uang pribadi atau uang sosial, nggak jadi masalah. Tapi kalau ini atas nama ijarah, menurut saya kurang pas. Karena apa? Yaitu hal yang fardu tidak bisa disewakan, tidak bisa untuk diijarahi. Jadi hati-hati dengan. Yang kedua pokoknya masalah masjid itu hati-hati, karena merawat masjid itu sulitnya masa ampun. Jadi orang yang jadi takmir masjid itu biasanya di Indonesia itu yang kaya, pengaruh kaya, bukan yang alim. Mestinya takmir masjid itu carikan orang yang alim, minimal ada pelatihan fikih masjid, minimal gitu ya. Jangan kok dicarikan orang kaya dok, jangan, harus orang yang alim, ngerti dalam kaitan masjid. Hati-hati ya, hati-hati. Allah alam sekarang sudah tidak diperhatikan. Nah, terus wakaf itu al-habsu. Setelah begitu wakaf itu lazim, nggak bisa dibuat manual. Misal Tatsukon memberikan wakaf, ini wakafnya apa? Wakaf tanah. Ya udah, walaupun tadi ini di sertifikat, nggak di sertifikat sudah lepas. Lalu sekarang ini lucunya lagi nih, karena ingin dapat dana dari pemerintah, dimunculkan sertifikat wakaf, tapi nggak diniati wakaf. Ini banyak ini. Banyak madrasah dimunculkan sertifikat wakaf, tapi tidak diwakafkan demi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena apa? Bantuan pemerintah itu akan muncul, akan diberikan kalau sudah ada tanah wakafnya. Hati-hati betul ya.
Jadi kalau sudah ikror wakaf tidak diwakaf. Jadi dipesan anak-anaknya itu sudah saya wakafkan, tidak bisa diambil. Ya. Terus wakaf ini nanti di day akhir ada sesuatu yang tidak habis saat sudah digunakan. Contohnya apa? Lilin. Contohnya lagi apa? Uang. Ini nggak bisa diwakafkan. Lalu bagaimana dengan kasus minta itu atau minta sumbangan? Kalau uangnya ini kalau nggak diniati oleh takmir masjid nggak bisa ini. Di Fathul Mu'in ada bahasa lau akhoda lihat anak saya lihat niaziwayatan, ya, ada orang mengambil pada manusia tujuan apa? Untuk bangun masjid. Ini kalau nggak diniati oleh takmir masjid tidak bisa menjadi wakaf, ya, la yasiru al waqfan illa bi mujarradi, ya, tidak bisa hanya memberikan, nggak bisa. Tapi ala kaulin katanya ada yang memperbolehkan, tapi akhirnya diniati oleh takmir masjid. Jadi ini yang harus diperhatikan. Dan kalau bisa mas, kalau bisa bangun masjid itu jangan memaksakan diri. Banyak sekarang ini orang bangun masjid, maaf, dipaksakan diri, ya. Orang epetodus, ayo misal ini si fulan memberi semen 5 sak, sama berapa sak, sama kaya. Akhirnya memaksakan diri karena epetodus beri second sak. Padahal menerima haknya orang karena mau, maka ya siru gosban menjadi gosok. Lu nak wis masjidnya gosok terus gimana? Jadi kita masih ini, jadi kita jadi takmir masjid harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta mengkono al waqfu lughatan iku al habsu makna ngeker. Wasal lan ing dalem cara syara iku habsu malin muayyan linaklin krono arai mengkono den nukil. Wasatu wakif utawi syarate wakif iku sihatu ibaratihi. Sai ibarati mengkono wakif. Jadi anak kecil nggak bisa. Wa ahliyatu tabaru lan ahli tabaru, ahli gawe krono Allah. Mahjur alaih nggak boleh. Fala yasihu mongko rasa apa wakfu sobi. Wakofi arek cilik wal majnun lan wong kang edan. Li adami sihati ibarati makrono ora anane sae ibarate sobi lan majnun. Wala wakfu mukroh lan ora wakof wong kang den peksa wa mukatab wa mahjur alaih. Walau bifalsin senajan bangkrut. Wala bimusyawaratin senajan kelawan musyawarah. Wala bimusyawarati wali senajan musyawarah waline mengkono mahjur alaih. Li adami ahliyati tabaruk krono ora anane ahli tabaruk. Fimaning dalem wong dukira kang den tutur sapa man. Wal waqfu tai waqaf lughatan wal waqfu tai waqaf iku jaizun ai sahihun. Balwa balik utai wakaf iku mustahab bisalah satu saro itu kelawan telu biro syarat. Wafi ba'din nusah iku ing dalam sebagian tuladane kitab atau di dalam redaksi lain. Wal wakfu tai dawuh wal wakfu jaizun walahu kedhe mengkono wakaf salah satu surutin utai telu biro syarat. Ahad wa utai mengkono salasa iku ayakuna yentono opwal mauquf iku mima sanging perkara yuntafa'u kang den manfaatake apa bima walau ma'alan senajan zaman Arab teko ma'aba koya ini sertane tetepi kahanane mengkono tetepi mengkono mauquf, ya. Kalau uang recehan nggak bisa, lilin nggak bisa. Ainan kelawan ain muayyanan mamlukan kang den miliki lil wakif kobilin kang drimo linak limaring nukil. Wa ilam yarahu senajan nek ningali ing mengkono mauquf sapa al wakif
fayasyu mongko sapa al waqful akma wakofi wong kang akma apa utuh waya sulan usah apa waqful maksud mimaliki saking maliki mengkono maksud wa in azaza senajan apes sapa malik an intisai saking intisai mengkono an intisai saking intisai mengkono an intisai saking nyopot mengkono maksud wa yakun lan ana apa al intifa iku mubahan maksudan kang den sengaja fala yasyu mongko rasa apa waqfu manfaat di ana krana manfaat iku laisat ora ana manfaat iku biainin wala malan ora perkara fitimah wala ahadi abdihi lan ora salah suwijine kawula ne mengkono wala ya wakif ya wala mafi bima wala ahadi abdihi li adami ta'yinihi makrono ora anane mengkono nentokake abdihi wala malan ora perkara layu melakukan ora den miliki apa mah lil waqifi kedhe waqif contone apa kamuktara kaya barang kang den sewakake wa musolan kang den wasiatake apa manfaate perkara lahu kedhe mah wa hurin lan merdeka biaya kula kelawan gambar yento hur biaya kula kelawan gambar yento ngucap sapa hur alqaftu waqafaki sapa ingsun nafsi ngawa ingsun ala zaidin au alqaftu au qaftu to maqafaki sapa ingsun wala dingana ingsun wa kakalbin wala mu'alaman wala yasulan ora sapa waqfu mustauladah wa mukatab kitabatan kelawan kitabah sahihatan li annahu makrono mengkono mustauladalan mukatabah iku layak balani ora mengkono nrimo apa mustauladalan mukatab anak laing den nukil walaya suran ora sapa waqfu alat lahwi makofaki alat lahwi termasuk memakofkan manfaat itu nggak boleh. Maka al waqfu itu lugotan al habsu wasan al habsu malin yumkinu al intifa. Jauhnya para ulama ya tidak diperbolehkan memanfaatkan manfaat ya, tidak diperbolehkan memakofkan cuma manfaat. Contoh ngeten, fala yasihu ayatifa suknal baiti masalah, saya memakofkan tempat di lantai atas untuk ditempati, ini nggak boleh. Auruku busyaro, atau saya wakofkan manfaat mobil saya, tapi mobil itu tetap milik saya, ini nggak boleh. Mengapa? Li'anal aina hiyal aslu wal manfaat tabiulaha. Jadi jenengan makofkan rumahnya untuk lantai atasnya ditempati untuk madrasah. Ini kalau barang ini maaf tidak tidak hanya dimanfaatkan tempatnya dok, ini dauhnya putrinya Syekh Hasan itu ini tidak diperbolehkan. Lafadznya demikian, ayakuna ainan la manfaatan falayasihu ayakifa suknal baiti masalah, menempati bed tok, tapi bednya nggak diwakafkan, tapi cuma manfaatnya bed ya. Auruku busyaro, ini mobil ini manfaatnya untuk teman-teman yang sekolah misal antar jemput, ini nggak boleh. Ma'aba koyain milkan lahu,
Tapi mobil tetap milik saya, ini tidak termasuk wakaf, tidak termasuk wakaf. Ngoten niku. Iki dawuh para ulama. Jadi yes, intinya kita harus betul-betul seorang takmir masjid ngerti di dalam wakaf. Pernah ditulis oleh Gus Ja'far Shadiq, orang alim di daerah Pasuruan, ngarang kitab Risalatul Amajid. Jadi tapi rupa-rupanya itu sudah ada, sekarang ada tambahan, nggak tahu dari siapanya, sudah ditambahi taklekan Risalatul Amajid. Ini menurut saya takmir masjid harus betul-betul menguasai. Dan ini saya sampaikan di beberapa pertemuan tadi malam di majelis lain. Saya katakan bahwa kita harus membaca seperti kitab Risalatul Amajid untuk para takmir masjid, atau kita mewajibkan pembelajaran kitab Risalatul Ahlussunnah wal Jamaah bila kita punya madrasah atau kita punya pondok pesantren, guna membentengi anak-anak kita. Karena mungguh cucunya Mbak Hasim, siapa itu, ya Allah, yang apanya, Gus Isom, mungguh Gus Isom ini, kita itu nggak usah mempelajari apa-apa yang nggak perlu dulu. Kalau ada waktu kita membaca kitabnya Yasin, guna apa? Membentengi. Kalau kita sudah membaca kitabnya Yasin, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita paham betul, insya Allah dengan sendirinya anak-anak kita tidak mungkin terkena virus baik Wahabi baik yang lain. Macam itu daunnya. Gak usah kita pelajari Wahabi, gak usah, tapi apa, kita kuatkan anak-anak kita, insya Allah selesai. Yang jadi masalah sekarang ini, kita itu kan hanya memondokkan anak, menyekolahkan anak, tapi lihatnya dari sisi bangunannya, outputnya nggak jelas. Jadi dipondokkan, disekolahkan, hanya baik bangunannya, lulusannya bisa ke Mesir, bisa ke Yaman, mentok enggak. Padahal intinya anak disekolahkan itu kan ya besok setelah sekolah itu bapaknya meninggal, bisa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu anhu niku. Ya, ibunya meninggal, bisa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu anhu, itu bukan yang hanya berdaya apa LC, tidak hanya, tapi juga lebih dari itu. Itu baik, tapi lebih baik adalah yang mau mendoakan orang tuanya, ya kan, khidmah kepada masyarakat, khidmah kepada orang tuanya, tidak menyakiti orang tuanya. Itu masalah strata 1, strata 2, strata 3 ini adalah sampingan, bukan makosid. Karena apa? Tapi ya kita harus punya. Ya, mengapa kok harus punya? Karena ini adalah alat berjuang. Alat berjuang itu sekarang kalau kita mau masuk kepada sektor-sektor yang baik, ya harus mempunyai alat yang berupa strata 1, strata 2 sampai kepada doktor. Saya ingat dawuhnya itu Imam Yahya Mahrus, beliau dawuh, saya ingin punya santri yang manfaat ada di mana-mana. Sehingga saat dulu di Pondok Barat ini belum mau menerima sekolah formal, dan sekarang sudah ada Ma'had Ali, Kiai Imam sudah punya kampus. Karena apa? Pola pikir dawuhnya Kiai Imam adalah, pola pikirnya Kiai Imam ingin punya santri yang ada di mana-mana. Saat itu orang masih banyak yang belum terima. Karena apa? Begitu dia itu sekolah formal dianggap tolabul mal semua. Padahal tidak semua orang yang ingin S1 itu mencari uang lewat gelar, tidak semuanya. Ya, tidak semua. Itu hanya jembatan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan sampai jenengan memfasilitasi dangdut diberikan kendangnya, jangan sampai ada apa ya, orkes sama belikan gitarnya, jangan. Lebih baik kalau punya uang, anak-anak yang main hadrah diberikan alatnya hadrah itu aja, jangan kok membelikan gitar, jangan ya.
berikan yang lain saja. Akuannya nggak apa-apa, tapi kalau kitabnya jangan. Wala yaksihu apa waqfu alatil lahwi kadari bukatin koyo kendang saking lemah. Wa zamaroh lan pira-pira seruling li anna alatal lahwi kumu haromatun kang den haromati. Wa jami utabuli utai sekabehane pira-pira kendang iku zaizatu illa darobukan kendang perabot lahan, angin kendang perabot mainan. Wajami uzama mirutai sekabehane pira-pira seruling iku haramun ilan nafir angin serompet perang, ilan nafiro angin serompet perang. Wa indal Imam Malik at-tabulu taitobuliku haramun illa fi surat angin ing dalem mengkono-mengkono mantenan li suhrati krono masure mengkono-mengkono zawat bisilafil khitani kawan bedane khitan. Masya Allah. Fayahumu mongko haram fi'in dalam khitan apa tablun kendang li adami suhrati krono ora anane masure mengkono-mengkono khitan. Monggo pribadi saya jenengan itu kalau manten yo ada apa itu, ada asraful anam atau semaan Quran, tabarukan dengan semaan Quran. Nggak usah tabarukan dengan dangdut, nggak usah. Kadang habis 70 juta, 100 juta kok tabarukan dengan dangdut, nggak ada, kurang manfaat. Kok nggak ada, pasti ada manfaat, tapi kurang manfaat. Ya, tabarukan itu dengan khataman Quran, tabarukan dengan hafsian juga, nggak usah ya, yang lain. Eman-eman, ya, eman-eman. Dengan orang pesantren kok tabarukannya nggak pas, ya. Tapi kalau manten, yes, undang apa itu khataman Quran sebelum acara, undang gurunya sebelum acara, kurang 2 hari dirauhkan. Kalau pas acara itu ya seneng. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa menghormati guru karena apa? Saat itu kita sudah pakaiannya sudah pakaian manten, tidak bisa menemui guru secara maksimal. Dilakukan misal sebelum hari-harinya, enak, bisa tabarukan, bisa ngobrol dan sebagainya. Atau kalau dilakukan pas manten itu kadang-kadang kan tidak terasa toh. Kadang-kadang ada ikhtilat, kadang-kadang ada maksiat pada waktu acara mantan yang tidak bisa dihindari. Akhirnya banyak para masyayikh itu datangnya sebelum acara mantan. Kadang-kadang itu termasuk rahasia guru kita, mengapa kok guru kita itu rawuhnya sebelum acara mantan. Tak pikir, oh iya, kadang-kadang pas acara mantan itu kadang-kadang banyak ikhtilat, banyak muharramat yang muncul pada waktu mantan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaya suran ora sapa waktu darohim, ya, pese lizinati krono are pepaes aulit dijari utawa dagang fi ing dalam mengkono-mengkono darohim. Wasor firib jalan ngengokake badine mengkono-mengkono darohim lil fuqara li ana zinah iku ghairu maksudatin wali anal itijaro krono dagang kulai saitijar iku bai'ainin kelawan kahanan. Wala yustaratu lan ora den seratake apa naf'u fil hali ing dalem saknalika. Fayasi mongko sapa waqfu abdin makofake kawula wajah sin lan anak khimar sogiro ini kang cilik karone bihilafina wil khimari kelawan bedane sepadane khimar azamin kang lumpuh alladzi kang layur jauratin arep-arep apa buruhu warase khimar fa inau kelakuan iku layasi ora sapa waqfu makofake khimar zamin apa waqfu makofake khimar ali annahu krono mengkono zamin iku layum mungkin ora mungkin apa intifa'u ngalap manfaat
bihi kelawan khimar zamin. Wa amal ladiyana pengutai perkara latab kokang ora tetep apa ainuhu kahanane Allah dikamat il akli krono are mangan waroi hanin lan ambu maktuin kang den pesti akili sumi krono den ambu waroi hanan ambun maktuin kang den pesti akili sumi krono den ambu falaya si mongko rasa apa wakfu maka bagi Allah li anal intifa'a krono ngalah manfaat bidzalika alladzikum ma'adha bi aini sertane kahanane ilangi kahanane alladzi wa futiha lan kote ain wa amaroihan anak utai ambon al majruk kang den tandur bayasi mongko sapa wakfu maka fakiroihan li annahu roihan iku ya dumulangen wal muradu tawi kang den karepake dawam anis bikang bangsa nisbat wa dawamu kulit saen utai langgenge saben-saben suci iku bihasbi kelawan milang-milang kulun wa kulu mau utai saben-saben perkara ya dumukang langgeng apa mah iku ya usah apa wakfu maka fakih kulun kamiskin ilam yurid lamun orang ngarepake orang ngarepake sapa wong ing wisik lil akli krono are den pangan wa ambarinan wangen-wangen di sumikrono den ambu la lil bukhuriyah krono ora ububan tempatnya Dubai bihi kelawan ambar waroihan lan ambon majruin kang den tandur li sumin krono den ambu lalil akli wal muradu tawi kang den karepake biroihan iku kulunabat saben-saben perkara kulunabatin saben perkara kulunabat itu saben-saben perkara godin kang kulunabatin saben-saben perkara godin kang den godin kang den seger tiburo ihati kang wangi ambune kulunabatin saben-saben tumbuhan godin kang alus atau godin kang seger tiburo ihati kang wangi ambune kawal dikaya kembang mawar wasani utai kang kaping pindho ku ayakuna yen tono sapa alwaqifu wong kang makofake ku ala ahadil amro ini ing atase salah siji perkara loro imma ala aslin ana kalane wong tuwa mau jujur kang maujud ai ala mauquf aleh muayyan walau jamaatan wa turitolan den seratake apa kabulun rimane mengkono mauquf aleh fauron kelawan enggal-enggal bihilafil jihadi contohnya kal masajid wal ulama jadi wonten mauquf alaih itu muayyan ada mauquf alaih itu jihad itu kepada fukara kepada masakin kepada orang yang nempati masjid itu namanya jihad kal masajid wal ulama wa imma ala far'in lan ono kalane anak layang kotek kang ora pegot apa farak layang kotek kang ora pegot apa far'un au ghairi muayyan ai satu wakif iku imma qaulu mauquf alaih iku muayyanan au qauluhu to anane mauquf alaih iku ghairu muayyan wa hadza ta mengkono syarat waqaf wa hadza iku al mu'tamad bahara jam mongko kejaba apa al waqaf alaman ing atase wong sayuladu kang bakal den lahirake sapa mantil waqif kedhe waqaf lil waqif kedhe wong kang makofake sumal fuqara wa yusamala den arani apa al waqfu alaman iku mungkotul awal wa huwa ta mungkotul awal iku batilun kang batal alal madhab fa ilam yakul mongko lamun orang ngucap sapa waqif sumal fuqara bal iktasara balik ringkes sapa waqif
ala kauli ngatasi mengkono-mengkono wakif rupane wakaf tuhu makofake sapa ingsun ing mauquf ala maning ngatasi wong sayulatu kang bakal den lahirake sapa man dikrono ingsun kana mengko ana apa kauliku mengko al awali wal akhir lan mengko ul akhir wa wa utai mengkono kana mengko awalan akhir iku batilun kang batal bil aula kelawan kang luwih utama kama ittasara kaya lengringkes sapa wakil ala kauli ing atase kauli wakil rupane wakaf sukaza fa inau temustune wakaf sukaza iku batilun bil adharin dalam kaul adhar di arapa di adami dikri masrifihi krono ora nane nuturake masrifi mengkono wakil wa qaluhu tawi dawe kiya musonab rupane layang kotek iku ihtirajun anil waqfi al mungqatul akhir kakoli kaya pengendikane wakil waqaf suhada maka wakil sapa iku hada ing perkara ala zaidin cuma nasali nuli anak turune Zaid ai auladi Zaid az-zukurah wal inas lan inas walam yajid lan ora nambahi sapa wakif ala dalika kaul ai al kaul wa fiku dalam mungqatul akhir torikone utawi dalan loro lil ashabi kedua ashab fi hikayatil madhab ing dalam mengkono nyritakake madhab akadua utawi mengkono torikoh iku ana wakaf iku batilun ling il akhir kono dadi kapegote akhir kamung kotil awal kaya dadi pegote kang awal faya udu mongko bali apa al mauquf milkan hale dadi milik lil wakif awli warosati kedua ali wali wakif imata lamun mati sapa wakif wa huwa utai mengkono batil iku ala di perkara masa kang lumaku ala ing atase Allah di sapa al musannaf lakini rojo tapi utai mengkono kang rojo iku asihatu kang sah wa anal mauquf iku yapko tetep apa mauquf wa anal mauquf lan temene mauquf iku yapko mauquf waqfan hale waqaf wa masrifu utai masrifi mengkono mauquf wakta ingkira di dukuri ing dalam dadim tae wakta ingkira dilmatkur ing dalam dadim tae perkara kang den tutur iku akrabun nas ilal waqif apane rohiman sanae la irsan fil azhar wa yuhtasu lan ditentokake apa mauquf bi fuqara iqrabah kelawan wong fakire sanak raket aywan rohim lima krono perkara fidalika ing dalam yuhtas min silatur rohim saking nepung sanak raket fayuqaddamu mongko den dinginake sapa ibnul binti ala ibnul am wal qaulu asalis utawi qaul kang kaping 3 iku ingkana lamun ana apa mauquf iku hayawanan soha mongko sapal waku itmasilul hayawan iku alal halak fakot yahliku mongko temen-temen fakot yahliku mongko terkadang mati apa hayawan qoblal mauquf alaih dalam sak gurungake den mauqufake apa alaih wong bisilafil akor kelawan bedane pekarangan wa mislu mungqatul akhir mungqatul wasati utawi mungqatul wasat kakaulihi kaya pengucape mengkono wakif rupane wakaf tu makofake sapa ingsun hadza waqaftu hadza ala auladi sumarajulun sumal fuqara fal madhab iku sihatuhu saya mengkono iku sihatu saya mengkono mungqatul akhir wa yusrafu lanten tasarrufake apa mengkono mauquf ba'dal awal ing dalam sause mauquf awal fi ing dalam mengkono mungqatil wasat masrofa mungqatil akhir
wa hadza takdir iki takdir minasari iku mabniun ala makna qaulil musannaf rupane wa far'in dawa far'in iku layang qatiu apa yakuna apa al mauquf wong kang den waqafi apa alai al iku iman langgeng wa makna qaulihu tayi maknane qaulil musannaf rupane asli maujud iku ayakuna yen to napa mauquf alaiku mutahaqqaqon indal waqfi dalam nalikane waqaf fayakunu mongko napa qaulu musannaf rupane layan kote iku tafsiron dikauli dawe ki musannaf rupane wafarin wa qauluhu lan dawe ki wa qauluhu tawi dawe ki musannaf rupane maujud iku tafsir iku wa qauluhu lan dawe ki musannaf rupane maujud iku tafsiron nafsiri khabari yakunu li aslin maring lafat asal wala ala hadza takdir yakunani mengkono qauluhu layan qatu tafsiron qauluhu maujudan tafsiron iku sarto ini dihilafi takliri kelawan bedane takrir kata tepan al awal kang awal fa innahuma qauluhu layan qatu lan qauluhu maujud iku yakunani iku ana loro iku sarton wahidan la anahu ora anane sarton wahidan iku muraddatun qaddada yurad iku muraddatun kang den baleni bena amro ini kama kaya masalah maro kang wis liwat apa mah. Hati-hati betul ya di dalam masalah wakaf itu kalau sudah musyawarah terkait wakaf itu masya Allah sulitnya masa ampun yo memang sesuatu yang banyak pahalanya di motor. Saya tuh pernah diceritai guru saya Yayato. Jadi ini sering saya sampaikan di pondok itu katanya beliau ada buah mangga, kalau nggak buah daun, buah mangga insya Allah. Yang satu itu diikhlaskan kanggo santri. Ini untuk sampean semua. Ini untuk keluarga saya. Kalau sampai pengen ngambil yang itu nggak usah izin, ini punya keluarga saya. Jadi satunya mana lagi apa-apa itu untuk beliau, satunya mangga apa golek apa nggak tahu, ini untuk santri. Nah kok ya yang untuk keluarga itu jarang berbuah, yang punya santri ini kok berbuah terus. Jadi amit seperti di depan aula, di depan madrasah lantai dasar kan itu kan banyak pau itu kadang-kadang walaupun nggak musim pau kan tetap itu ini di sebelah tasuki depannya ini walaupun nggak musim pau itu udah terus keluar lah. Nah, urusan ke santri memang gitu, urusan santri itu gitu, makanya sering saya sampaikan lah urusan bangunan pondok, bangunannya masjid itu nggak usah susah, Gusti Allah yang mengurus. Di paling justru rumahnya kiainya yang nggak jadi, karena yang ngurus di pribadi. Nah masjid pondok nggak usah susah sampai itu Gusti Allah langsung yang ngurus, nggak usah susah bawa masjid, nggak usah susah, Gusti Allah itu. Nah kalau rumahnya kiai yang jadi katakan yang harus dipikirkan. Nah punyaan pondok itu Gusti Allah semua itu. Bahkan dawuhnya Kiai Subadar dulu lebih senang pondok itu selak daripada pondok itu lok selak. Maksudnya bagaimana? Menawi pondok selak itu santri banyak, tempat kurang. Akhirnya tempat kurang ditambahi lagi. Lah santrinya, lah pondoknya itu lebih lok selak, belum ada santrinya sudah diberi tempat. Atau sekamar satu orang, sini kan enggak satu kamar ada yang 50, enggak apa-apa, ya dinikmati aja. Lebih baik tempat di selak daripada kamarnya yang selak santrinya enggak ada. Ya, jadi dengan yang punya madrasah, punya pondok pesantren, punya bangun masjid enggak usah susah-susah, dibarengi sholawat saja. Ya kalau bisa sambil lalu memberitahu kepada orang yang dumalin kalau ABM bangun, jangan minta jauhnya
Mbah Yai Mahus itu kalau sampai bangun masjid apa yang oning tidak tetangga, nggak usah minta apa yang oning salah. Gula bangun masjid, insya Allah hatinya dibuka sama Gusti Allah, ajur semen, ajur bako dan lain sebagainya. Al-Fatihah.